pas Sulawesi terakhir Sulawesi. Ah, ah. Tapi pas piga-piga warianda goka kari mulai ka mainkan cari di goka mulai mainkan laptop sebab go ikut maka ningku sange Bandu. Ayo kita main di apa ningku Bandu konsultan. Hmm. Jadi Gundari lead gabung tiga teman-teman Ya. konsultan sawit tapi khusus untuk pabrik kelapa sawit. Nah, Konsultan pabrik kelapa sawit kalian. Lalu apa spesifikasinya? Kan itu bang? Kai spesifikasi kena, kai keunikan kena konsultan kena ya memang ada keunikan hampir sama dengan Rasumum bang. Hanya bagaimana ketepatan analisa kita bahwa apa yang diharapkan oleh pihak owner itu yang bisa kita berikan. Jadi, ketepatan analisa lebih kencang. Bagaimana sih Ban? Misalnya dirikan pabrik sehingga FMA-nya di bawah 2 ini gua cuman kena. Ya, kan pasti kita lihat raw material, kait permasalahan silibas lokasi. Jadi pada umumnya si pabrik-pabrik sidahi kita ini kan pabrik-pabrik kecil ini, Bang. Pabrik-pabrik kecil. Jadi biasanya bermasalah itu ibas kontrol dari pihak manajemen nama hampir lalit kala kenda. QC-na lah kaplit kala kenda. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada pihak operasional. Tentulah di pihak operasional bekerja apa adanya saja kan. Jadi kitalah sebagai monitor perpanjangan tangan daripada pihak owner. Memberi informasi yang apa yang ada di lapangan itu kita informasikan. Kemudian kan ada permintaannya. Nah, permintaannya inilah yang kita mau sampaikan ke pihak operasional. Nah, jadi menjembatani ya operasional. Menjembatani karena iya pikir turunku terus lo kereangkana KIP. Jadi suruh nalah kita mewakili iya. Kan target-target yang diharapkan tentunya kan. Iya Bang. Jadi Rinen Gundari petakan wilayah seluruh Indonesia ini di provinsi mana itu yang masih kekurangan pabrik sawit? Kekurangan? Ya. Ada kekurangan surat sawit tentu di daerah timur lah, wilayah Kalimantan, Sulawesi Bang. Sulawesi dan Kalimantan yang paling banyak kekurangan pabrik sawit dibandingkan dengan kebun-kebun sawit yang sudah mulai produktif ya. Ya begitu kan. Artinya banyak produksi TBS yang belum bisa diolah sehingga memerlukan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan TBS menjadi CPO. Maenge tantangan kalian ini. Kalimantan mana? Pernah saya baca sekitar 2 tahun yang lalu ada seminar di GAPKI. Pemerintah Kalimantan Tengah itu masih mengharapkan pembangunan pabrik-pabrik sawit tadi. Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah. Ya. Minggu yang lalu aku mah Kalimantan Tengah nari di jasa ada pabrik grupnya JTA. JTA ya? Cina. Jadi yang Indonesia ini pabriknya 2 lah, pabriknya 2 dengan Indonesia. Jadi pabrik Kalakende dimonitor tertinggi oleh orang pabrik itu hanya di manajer Bang. Bas iya ngencan, saya beratas manajernya, bas kebun, lead kariji perwakilan lah kalau Cina banda meluangkan agak dulu tentang pabrik sawit. Jadi kita lah banda sebagai supervisinya dari owner atau dari pemilik ke kasih. Jadi hari pagi ke Lampung kami. Lampung lead perusahaan pribumi kalak manurung kunana. Ya, adi anak-anak nina telu di ngurus pabrik enda Bang. Teluna tamatan ITB. Mah hebat gak menurut ITB atau IPB?
ITB, Institut Bandung. Bandung. Teknologi Bandung. Oke. Telu anak nagap do si kontrol kari sawit pabriknya. Oh iyalah. Iya. Itu, jadi siapapun dia, sekalipun dia doktor, nggak jadi jaminan juga bisa mengurus pabrik sawit kan? Wah, bagaimana namanya? Jadi kalau hanya memang kalau nanti kita ke sana, makanya perlu persiapan sitik. Orang-orang ITB ini kan orangnya idealis, Bang. Artinya teorinya pasti bagus, begitu. Jadi Ya. adikku kita cuma hanya nanti berbekal tanpa teori, banci kan lo terima mana. Ya, iya betul. Jadi harus si bekali ka enggak makan ikundai. Kok kakak du piga-piga warende kadahin. Kai kari sungkunna buat teori boka mulai buka-buka laptop dalam berapa hari ini. Iya. Iyalah itu pastilah. Pasti. Jadi Jadi menyambung apa yang kamu katakan tadi, untuk bisa mampu mengurus satu pabrik kelapa sawit itu, sebenarnya tidak dibutuhkan tidak terlalu dibutuhkan itu pendidikan tinggi. Yang penting adalah siapapun yang mengurus pabrik sawit itu, dia harus punya kumis tipis. Syaratnya. gua kumis tipis nekin. Kamulah kudalit kumis dulu. Enggak pakai bagi kumis dua yang makaman. Oh, lebih tebal lebih bagus Bang biasanya Bang. Mantap ya, mantap. Iya, Jadi kamu berapa tahun ngurus pabrik sawit? Totalnya semua? Oh, 25. 25 tahun? Oh, Jadi temanku sih berangkat pagi enda 2, ia Asiana Grinari. Oh. Jadi ia teknik mesin. Oh. Hanya nggak bagi kamena iya, nggak buat naga bagi ilmu-ilmu duena. Wes, mantap, mantap. Dia punya kemampuan untuk leadership, apa Bang? Labu leadershipnya, dia punya kemampuan untuk mentraining lah. Jadi pagi seh kami pertama tugas kami pepulung rina pihak operasional kebun dan pabrik. Jelah pagi sitik mereka motivasi. Hebat kan ya. Aku memang baru dengan gabung rahasia. Jadi mereka pagi motivasi bagaimana bekerja menjadi kerjasama. Matah lu biasanya antara kebun dan pabriknya emang terjadi selalu target-target yang saling tarik menarik, begini. Jadi disitulah nanti dia memberi motivasi bahwa pabrik dan kebun itu satu tim untuk bisa mendapatkan satu hasil yang terbaik. Kan berarti pabrik menonjolkan, kebun menonjolkan, kemudian hasilnya tidak akan bisa baik. Itulah intinya, Bang. Salah satu kata kunci sekarang ini adalah aligning. Aligning, iya. Aligning antara kebun dan pabrik. Enamia. Nah, jadi kalau besok dia kasih motivasi, anggap aja itu materi yang pertama. Materi berikutnya nanti ngatakan. Ya, untuk menjual produk kita butuh nama siapa di dalam. Maksud lu nama apa ini? Nama besar lah. Jadi nama besar itu kan artinya nama itu sudah banyak dikenal di dalam dunia bisnis yang mau kita serang atau mau kita tekuni. Nah, bagi sawit. Nah, jadi ya di misalnya Joko Suprianto nih, nah, adi sempat iya atau Drum Bangun lah Ninta. Kalau dia sempat menjual nama Drum Bangun untuk melakukan satu kegiatan di pabrik kelapa sawit, itu berebut orang, Bang. Amin Gia Karil Nabu ya J, Sirah Karya John Bangun, begikin. Tapi dengan embel-embel ini di bawah bimbingan atau di bawah supervisinya Drum Bangun, nah itu menjadi agak luar biasa ya sitik. Bali ras temanku enda, bas pemain sawit adalah kap menterem jelma, kap menterem lala Bang. Orang-orang yang bermain di dalam bidang konsultan sawit lah kap menterem. Nah, sebab baru mungkin 5-10 tahun inilah orang menganggap bahwa konsultan sawit itu penting. 5-10 tahun ada dengang. Jadi pemainnya pun tidak banyak. Nah, pemainnya belum banyak. Dan tentu orang-orang sawit baru orang percaya kan, tidak percaya orang-orang bagi-bagi kitanya, orang-orang
yang dari sawit Kang. Hmm. Gitu. Mungkin dia sudah melintang-melintang bagi aku, gue 25 tahun. Tapi yang di Seninan 2, Sopan Ginting, nah itu Hmm. dia punya nilai jual itu, Bang. Hmm. Bagaimana maksudku? Thomas Barus, Indo. Dia punya Hmm. nilai jual. Nah, saya Hmm. Saranari, Analgin Ginting. Hmm. Punya nilai jual itu. Ali yakin aku punya nilai jual, jual lah. Itu dia maksudnya. Yakin. Tadi kami yakin. Nah, kamu Hanya punya. dan du aku tidak bisa lepas dari SLI. Ya, kan makanya Gitu. aku sungkun kamu lebih Iya. aktif dengan ngambang. Jadi berapa persen waktu du ngerjakan konsultansi itu dan juga yang lain? Karena aku dengar kamu juga saat ini ada menekuni bisnis madu ya. Iya. Jadi gimana? Berapa persen waktu du ke konsultansi, berapa persen ngurus madu? Jadi pas konsultan Enda proyeknya ini kan kita masih eh, apa Bang? Kalau untuk bas konsultan Enda itu kan masih semua sesuai dengan eh, job order ya. Jadi ya di lead Hmm. manggil itu biasanya kita kan ke lapangan itu kan sekitar 1 minggu lah ya, Senin sampai Sabtu. Biasanya 2 hari setelah Ya. itu kita menyelesaikan report. Berarti hampir 10 hari lah sada puari 10 hari lah satu proyek bisa kita selesaikan. Kalau bisa dapat 1 bulan, artinya ya 20 hari dalam 1 bulan itu Hmm. untuk kegiatan konsultan. 10 harinya kita punya bisa waktu untuk lain-lain lah keluarga dan madu ini masih skala hobi kan Bang kita jalankan. Oh, oke, oke, oke. Jadi apa nama konsultan sawit kalian itu? Solusi sawit mas. Solusi Sawit Mas. Iya Wih, Bang. SM, mantap Kope. Oke. SSM, Solusi Sawit Mas. Jadi sawit ini jadi emas. Ya, kita memberi solusi yang terbaik Gitu kan? sehingga emas lah yang kita dapat dari Ya, hasilnya gitu Bang. mantap sekali, mantap sekali. Dan itulah keunggulan bangsa Indonesia ini satu sisi. Tidak ada negara seperti Indonesia ini yang paling cocok untuk sawit. Ya, lebih cocok dari Malaysia pun aku dengar. Ada teman yang melakukan riset, ternyata Malaysia itu udah mentok tanahnya. Udah Betul, mentok betul. tanahnya, nggak bisa lagi ekstensifikasi. Tapi yang parah, Malaysia itu ekstensifikasinya bukan ke Malaysia, ke Indonesia dia. Indonesia dan sekarang sudah mulai ke Afrika. Ya Afrika kita tahu lah ya, kita kan apa namanya Indonesia, banyak perusahaan di Indonesia juga yang sudah mulai ke Afrika. Ya, Tapi potensi tanah lingkungan Afrika itu nggak mungkinlah sebaik Indonesia ini. ya, betul, Jadi betul. benar kamu bilang tadi, Indonesia lah yang punya kapabilitas menjadikan sawit itu menjadi emas murni, baik dari sumber daya manusianya seperti John Sinartabangun, juga memang tanah-tanahnya yang paling subur ya. Itu perlu sekali kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan tanah katulistiwa yang dia berikan, sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara penghasil minyak CPO yang terbaik dan terbanyak di dunia. Mas, setuju kami? Ya, sekarang kita hampir 50% menghasilkan Hmm. minyak CPO untuk kebutuhan dunia, Bang. Iya, 50% atau mungkin lebih kali ya. Iya, Mungkin sudah sampai 60, 60, 70% ya. Selebihnya itu kan hanya Malaysia dan beberapa negara kecil-kecil yang lain ya. betul, betul. Iya, 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 iya. Mantap Kal, mantap. Kalau begitu, ya kelapa sawit ini harus benar-benar dioptimalkan lah di dalam agriculture-nya, juga pengolahan minyak sawit itu menjadi minyak-minyak yang lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ternyata minyak sawit itu tidak hanya untuk digoreng ya, Oh, banyak, banyak Bang. sekali. Banyak sekali kebutuhannya. Banyak sekali kebutuhan minyak sawit ini ya. Makanya apa namanya, kalau kamu bergerak di konsultan pabrik minyak sawit tadi, wah itu
lapangannya, peluangnya luar biasa itu, Pak. Nah, Iya, sekarang kita coba. Ya, silakan. iya, Mungkin bagi ada si sesuatu. kita ketahui saat ini kan sudah hampir 1.200 pabrik kelapa sawit ada di Indonesia nih, Bang. Ada 1.200 ya. Kapasitasnya Iya, berapa itu totalnya? kalau Kapasitas. ditotalkan, waduh, elaka aku pasti naga, sebab Hmm. rata-rata dikali 30 saja berarti udah hampir 3 juta, 3.000 lah, Sekarang kita ngobrol-ngobrol soal hobi itu. Kenapakah memilih madu? Jadi secara tidak sengaja aku melihat literatur-literatur, ternyata memang madu ini kan kita tahu selama ini madu yang dihasilkan itu adalah madu yang selama ini kita konsumsi, Bang. Ya, itu adalah yang biasa dihasilkan daripada lebah yang menyengat. Ya, lebah yang Hmm. menyengat itu atau kita katakan itu jenisnya kan lebih dari lebah apis ya, lebah jenis Hmm. apis. Hmm. Ada jenis apis apa? Apis mellifera, orasta, cerana, itulah yang selama ini kita kenal. Hmm. Dan itu sudah kita tahu rasanya asam, rasanya manis. Kan begitu. Kalau Hmm. madu itu kan rasanya manis. Ada satu artikel saya baca, ternyata madu itu ada juga dihasilkan dari lebah yang tidak menyengat. Ini kan, Oh, oke. Okay. jadi Hmm. saya Hmm. pelajari, ternyata memang benar lebah ini namanya lebah trigona, ya, Hmm. lebah trigona. Dan Hmm. itu masih banyak orang yang belum tahu lebah ini, lebah trigona. Kalau di Jawa ini lebih dikenal dengan namanya lebah kelanceng. Nah, jadi Lancet. iya, lebah kelanceng. Kenapa Hmm. saya tertarik? Sebenarnya 10 tahun yang lalu, kebetulan rumah kita kan dekat dengan apa Bang? Cibubur Pramuka. Oke. Okay. Di situ kan ada ternak yang namanya ternak madu Pramuka. Mereka beternak lebah di sana. Ya, betul. Nah, waktu itu saya sudah tertarik untuk membeli lebah itu untuk saya ternakkan sebagai konsumsi. Hmm. Tapi ternyata punya kendala. Kendalanya, kalau kita angkat nanti lebah itu di sini kita ternak, seandainya itu Hmm. mengganggu masyarakat setempat, kan bisa jadi tidak baik hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Baca kita menteri mungkin. Iya, bisa nanti tidak tidak bagus komunikasi kita gara-gara lebah kita. Itu. Nah, Nah, nah. kira-kira 3 bulan yang lalu saya itu ada baca, itu padahal sudah berlangsung hampir 5 tahun yang lalu, Bang. Baru saya ketemu Hmm. lebah yang tanpa menyengat. Nah, Hmm. saya sangat tertarik gitu. Maka mulailah saya pelajari dan ternyata memang benar, hanya lebah madunya ini produksinya tidak sebanyak lebah yang jenis apis apa tadi? Dorosta, Temannya tadi. cerana, begitu. Nah, jadi makanya lebah lebah ini tidak terlalu banyak dibisniskan oleh pihak-pihak pengusaha dan ini banyak Hmm. dilakukan oleh skala-skala perorangan. Nah, Eh, eh. itu dia, Bang. Dan setelah kita nanti baca juga, Abang bisa lihat di Google atau di bagaimana khasiat daripada madu apa ini tadi, madu kelanceng itu sangat luar Ya. biasa. Karena dia juga mengandung itu ada serbuk di dalam madu itu kandungan bee pollennya, royal jelly-nya, propolisnya itu lebih tinggi daripada madu yang ada di jenis lebah yang menyengat. Tuh. Hmm. 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 Dan ini rasanya sedikit kalau orang-orang yang tidak suka terlalu manis, ini akan rasanya asam ini, Bang. Madu kita Asam ini. atau pahit? Asam atau pahit? Asam ke manis-manisan. Oh. Jadi seperti rasa kalau kita bilang nano-nano rasanya, hanya pedasnya aja tidak ada. Hmm. Hmm. Berarti ini Nah, beda dengan madu yang rasanya pahit. beda, beda. Kalau madu pahit itu kan kita dapat dari yang jenis lebah yang menyengat tadi kan, Bang?
Oh, itu dari lebah menyengat itu yang pahit itu. Iya, yang jenis sapis yang banyak yang sudah kita tahu selama ini secara umum madu yang ada di pasaran di Indonesia. Jadi kalau kita cari pun nanti di eh, penjual madu yang keliling itu tidak akan pernah kita dapat madu kelanceng ini karena memang belum terlalu populer. Hmm, 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 Dan hmm, tentu hmm. kalau segala sesuatu yang belum populer, itu kan di sana ada sesuatu yang bisa kita garap, tentu yang bisa kita kembangkan. Nah, itulah ada satu peluang yang kami lihat untuk mengembangkan atau paling tidak kita mengetahui lah bagaimana Hmm. madu trigona ini, Bang. Oke, jadi udah berapa lama Kap tekuni ini? Saya masih pemula di dalam apa ini, di dalam usaha atau Madu eh, Klenteng. madu kelanceng ini dan masih ya skala hobi saja Oh, salah hobi ya. Tapi masih kamu udah skala bisa hobi. produksi. Udah bisa dapat produksi berapa per berapa? Kalau madu kelanceng ini kita baru awal karena ini kan mesti 3 bulan kita baru bisa. Pertama sekali kita kembangkan karena kita belikan dari bibit bang. Ya, Bibitnya ini kita beli ya. seperti ini. Eh, jadi madu kelanceng itu eh, Hmm. lebahnya itu banyak di bambu sebenarnya. Oke. Dia di bambu-bambu, akhirnya bambu ini dengan teman-teman kita yang biasa mencari ke hutan, Ya. mereka ambil, Ah. kemudian ini yang kita selalu sebarkan kepada penggemar-penggemar atau penghobi. Nah, jadi Oke. kalau kita Jadi, kemudian nanti bambu ini biasanya kita pindahkan. Ini hanya sebagai tempat dari dalam hutan kita ambil. Nah, kalau sudah nanti kita dapat, itu nanti kita akan pindahkan. Kalau kita sudah mulai dalam bentuk skala hobi atau di dalam spare rumah, kita buat tempatnya lebih bagus seperti ini. Kita sebut ini namanya stup. Jadi, tutup ya. jadi nanti di dalam inilah kita kasihkan apa kita itu beternak dia. Oke. Itu bisa berapa ekor di situ? Kalau biasanya Bang, kalau dalam bambu ini kalau kita lihat beginilah kira-kira bentuknya dalamnya. Ini apanya sudah keluar lebahnya. Ini adalah telur dan sarang-sarangnya. Nah, Ya, ya, ya. ini nanti kita pindahkan ke tempat rumah barunya supaya lebih terkontrol. Nanti kita kasih jendela kacanya supaya lebih bisa terkontrol. Jadi dalam satu Hmm. kloni ini bisa dia ramai bang, bisa satu kloni kita sebut satu kloni atau satu rumpun bisa sampai kalau awal itu mungkin sekitar 2.000 2000 ya lebah. 2.000 lebah. Tapi itu kan dia telurnya kan setiap hari bertambah. Setiap Ya, hari betul, ratu itu betul. akan menghasilkan telur sebanyak 1.500 sampai 2.000, semakin bagus semakin banyak. Akhirnya nanti pada suatu saat tempat ini akan penuh. Ya. Nah, ketika dia penuh, nah di situ kita sebut biasanya pecah kloni. Jadi satu jadi dua kita buat. Makanya Ya. sebenarnya untuk beternak lebah madu kelanceng ini pertama, memang kita butuh bibit yang kalau kita tidak bisa ambil langsung ke kebun atau ke hutan, itu kita sekarang sudah banyak yang jual. Nah, setelah dia berkembang dengan pesat atau berkembang dengan baik, itu bisa kita pecah lagi sehingga untuk kloni-kloni berikutnya itu kita bisa kembangkan sendiri. Oke, jadi madunya itu sendiri dia akan apa kemana? Bagaimana cara kita mengambilnya? Ya, eh, di sini Bang, ini ini Nah, belum ada madunya karena ini masih ya, koloni baru. Ini adalah telur yang sudah tua. Sorry, ini telur ya. muda. Ini telur yang sudah tua. Ini siap menetas ini. Oh, Ah, yang ah. agak keputihan itu ketua dia ya. Ya sudah tua. Itu Terus, nanti akan menjadi larva. Setelah jadi larva, kepompong, kemudian baru menjadi serangga. Ini kemarin ada madunya di sini, ya ada madu di sini, tapi sudah kita ambil. Nanti di sini seperti bentuknya ada seperti pot dia, Bang, seperti kendi-kendi. oke. Jadi seperti kendi-kendi. Nah, itu kita ambil, itu yang kita peras nanti, Bang.
Oh, oke, 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 Nah, oke. jadi waktu kita Ya. peras itu sarang sama sarang-sarangnya gitu. Sama sarang-sarangnya itu kita peras semua sehingga di situ semua keluar. Kalau madu yang madu madu apis mellifera itu kan biasanya madunya itu kan di sirip-siripnya itu, Bang. Dia bentuk yang seperti heksagonal bentuknya kan di celah-celahnya itu. Ya, ya, Nah, ya. itu dia bisa dikeluarkan. Tapi kalau ini nggak bisa dikeluarkan. Makanya semua kandungan yang di dalam sarangnya itu terikut diperas. Sehingga tadi maka kandungan daripada bivolen, kandungan royal jelly-nya itu tinggi. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu tadi bambu itu kamu dapat atau kamu beli? Ya, karena kita pemula, kita banyak teman-teman kita yang menyediakan jasa ini. Kalau kita mau cari, karena kita keterbatasan waktu dan keterbatasan waktu ya, tentu lebih gampang dibeli saja untuk awalnya, Bang. Oke, itu berapa kamu beli itu satu bambu itu? Kalau masih dalam bentuk seperti ini, kita bisa dapat variasi. Mungkin dari mulai 75.000 sampai 100.000, tergantung daripada kekuatan koloni di dalam. Itu sama lebahnya berarti bukan? Oh iya, sama lebahnya, sama lebahnya. Hmm. Nah, seandainya kita beli, katakanlah hari ini kita beli 150.000 seperti kami bilang tadi, perlu berapa lama untuk menghasilkan madu? Kalau kita dapat kloni yang bagus, saya pernah Ya, dapat itu bisa langsung kita panen. Tapi kita anggaplah koloninya kan kloni baru. Kalau kloni ya, baru itu lebih kurang 3 bulan kita sudah bisa tiga panen. bulan ya. Ya, panen pertama. Ya, ya, ya. Nah, itu kan seperti bambu itu satu koloni ya. Kalau kita punya kandang lah di atas tanah 3 kali 3 meter gitu ya. Itu berapa bambu yang bisa kita, berapa koloni yang bisa kita pelihara kan? Ya mungkin bisa sampai 100 koloni ya. Kalau kita Waduh, serius di bisa, situ ya. bisa lebih Bang, karena kan kita buat ini Iya, kan? berrak-rak nanti ke atas. Iya, Jadi berat-berat dia kan. bisa ke atas, bisa ke samping, sehingga Ya, tempat tidak terlalu ya, sehingga ini kalau saya melihat ini adalah satu peluang yang sangat bagus untuk di daerah-daerah apa yang kita tidak punya lahan yang luas untuk beternak. Ini cukup bagus. Cukup iya, memampatkan perkarangan iya. cukup. Pekarangan aja cukup ya. Pekarangan 4 kali 5 meter atau bahkan lebih kecil dari itu pun udah bisa ya. Sudah. Bisa. Oke. Dari sisi produksi, apalagi kalau itu madu kelanceng yang tidak menyengat, itu kan tidak ada yang perlu ditakuti kan? Tidak. Karena karena gini juga, Pak. Dulu aku dengar berita, ini tidak ingin menyinggung atau menyakiti siapapun ya. Iya. Tapi ada satu orang guru kami dulu itu, guru di sekolah, belakangan saya dengar dia meninggal, dan Ah, ketika saya tahu meninggal kenapa, karena diserbu aring geneng, bertanya. bisa benar itu, Bang. Karena Itu kan, iya, benar itu. iya. Kamu pernah nggak disengat aring geneng? Aku pernah loh, Kalau Pak. kalau kita dulu waktu masih kecil kan suka kita ganggu-ganggu itu lebah itu. Kita lempar ya dikejar aja kita kan. Aku dulu dibanding dengan ganggu aring geneng, mendingan aku ganggu anak gadis. Wis. Itu kita juga bisa dikejar ya. Itu juga bisa dikejar, tapi aman daripada elis-elis aring geneng. Benar. Iya, Bang. Lah terelakkan kalau kita Iya, terus iya. ngejar. Tapi makanya kan ada juga pawangnya ya. Yang saya Eh, tahu selama ini, semua yang ternak aring genang atau ternak lebah yang menyengat itu dia punya pawang. eh,
Tapi kalau kelanceng ini perlu juga nggak kemampuan seorang pawang atau cukup memelihara kumis tipis tadi? Oh, bisa. Cukup Bang, tanpa kumis juga dia akrab kok Bang. Oh, jadi nggak nyengat dia ya? Tidak menyengat. Oke, Itulah bersahabatnya kita beternak dengan madu lebah kelanceng ini. ya, ya. Nah, ya, yang menjadi masalah kita itu kan pemasarannya. Ya, benar. Pemasarannya. Kamu sudah pelajari nggak bagaimana cara mudah memasarkan madu kelanceng ini? Ya, memang harus ada beberapa strategi kita buat Bang ya. Ya, Sekarang ini kan memang zamannya era digital betul. ya. Kemudian harus juga kita mengikuti yang namanya komunitas, Bang. Jadi Komunitas. ternyata komunitas madu ini kalau kita lihat sekarang kan sudah banyak ya, ada di Facebook kita lihat, Hmm, kemudian ada di grup-grup WA, itu hmm, bisa kita memperkenalkan diri kita pertama dulu ke lingkungan-lingkungan grup-grup tadi, komunitas. Ya, hmm, karena di komunitas itu memang yang lebih banyak di sana adalah penghasil. hmm, Hanya beberapa orang saja yang sebagai kita katakan sebagai marketingnya atau penjualnya. Nah, tapi paling tidak dulu orang sudah tahu. Ya, Kemudian yang paling saya lihat sekarang ini juga adalah peluang ya. kita yang paling baik untuk memasarkan madu ini adalah dari toko-toko online, Bang. Toko Ya, online ada ya. iya, Hmm, toko-toko yang sudah banyak kan yang bisa kita ada di Indonesia kan banyak itu toko-toko online yang bisa kita titip di sana. Ya, 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 ya. Itu bisa karena sekarang memang semuanya serba online ya. Iya, itu lebih ekonomis lah. Hmm, oke. Nah, ini pertanyaan yang harus kamu jawab dari hati ibu ini. Jadi seberapa serius kamu ingin mengembangkan madu kelanceng ini? Ya, saya sebenarnya ingin menularkan bagaimana cara beternak madu ini untuk orang-orang di daerah kita khususnya Karo sana, Bang. Karena kenapa? Di Karo itu kita lihat potensi makanan daripada lebah kelanceng ini sangat berlimpah di sana, Oke. ya. Jadi kan kelebihan daripada kita beternak lebah kelanceng, kita beternak satu serangga yang membutuhkan makanan, tapi pakannya tidak perlu kita siapkan. Hmm, Nah, kita hmm, beli, kemudian kita ternakkan dia, kemudian kita biarkan dia suruh mencari makan sendiri. Kalau kita hmm, lihat di Tanah Karo sana, begitu banyak daerah-daerah perkebunan, kemudian sayur mayur, buah-buahan, itu adalah makanan-makanan yang paling dia sukai. Dan hmm, juga itu sangat membantu daripada apa itu Bang, penyerbukan daripada tanaman kita itu. Karena hmm, fungsi daripada lebah ini selain dia mengambil sari, kemudian juga dia adalah mengawinkan, perkawinan hmm. silang. Nah, di Iya, situ dia. Nah, jadi betul, betul. di dalam beberapa komunitas yang ada di dalam klub-klub karo, di tempat lain-lain, saya coba menyampaikan bagaimana khasiatnya dan hebatnya beternak lebah ini. Hanya memang kami lihat tanggapan daripada rekan-rekan itu masih kurang Hmm, gitu. Karena mereka mungkin banyaklah seperti kami katakan di awal, banyak yang belum mengenal bagaimana sebenarnya khasiat daripada lebah madu ini. Nah, seandainya pun ini tidak untuk industri, paling enggak untuk diri kita sendiri, Bang, dan untuk keluarga kita. Ini sudah bisa, karena tidak perlu repot. Kita beli cukup 10, kita letakkan, dia cari makan, 3 bulan kita ambil madunya. Kalau lebih kita jual. Kalau semua seperti itu, nah tentu pada suatu saat, kan hasilnya sangat luar biasa dan melimpah. Ini akan menjadi satu nilai jual yang bagus untuk wilayah
pariwisata. Karena ini sekarang banyak sangat diternakkan adalah di Bali dan di Jogja, Bang. Oke, oke, oke. Tadi kamu bilang 10. 10 apa maksud lu? 10 10 koloni tadi. stup, 10 koloni Oh, atau 10 stup. Ya, 10 10 stup. kotak seperti ini saja kita Ya, sudah ya. bisa menghasilkan sekitar 1 liter per 3 bulan. 1 liter madu per 3 bulan. Iya, 10. Karena satu Hmm. stup ini dia bisa menghasilkan antara 100 sampai 200 mililiter per 3 bulan. Oke, oke. Jadi aku belum bisa bayangkan bagaimana bentuknya madu kelanceng itu. Kamu kan sudah bisa bayangkan. Iya, Pernahkah kira-kira begini, di Tanah Karo pasti ada itu madu kelanceng, meskipun namanya mungkin bukan kelanceng. Adi pas Karo kayak gelar madu nekin. Kayak gelar lepasnya maksudku. saya pun belum terlalu paham ya, karena mungkin ada. Tapi karena memang ini sebenarnya hampir di seluruh Indonesia tersedia nih serangga ini. Dan paling banyak ini kan di daerah Sulawesi, Bang. Sulawesi, kemudian di Jawa, Banten, sama sekitar Lampung. Itu pemain kita sekarang. Komunitas kita itu rame di sana sekarang. Oke, Nah, ke oke. Tanah Karo kita belum. Tapi beberapa teman-teman sudah mulai membeli. Mereka membeli juga. Membeli apanya nih? Membeli bibitnya tadi. Yang di Membeli bambu, bibitnya dari mana dibelinya? ya banyak Bang. Kan kita bilang tadi komunitas yang rame sekarang itu adalah di Jawa Tengah, Jawa Oke. Timur, dan sekitar Lampung. Nah, Ya. jadi banyak yang ambil tuh dari Lampung kalau untuk Sumatera. Lalu diternakkan di Tanah Karo. Iya, sudah ada, sudah mulai. Oh, tadi itu kekhawatiranku. Kamu bilang bahwa ini bagus sekali diternakkan di Tanah Karo. Iya, Tapi kalau madunya belum ada di Tanah Karo, kan perlu kita transmigrasikan dia dulu dari Jawa Tengah atau dari Bali. Gak desi benar. lagi Pak Gukurisa, gualah nuruh kalau kita bermigrasi ke Tanah Karo tekudai. Iya, itu makanya pertama dulu kita mesti kenalkan bahwa bahwa madu ini adalah madu yang sangat baik untuk kesehatan dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, Oke. jadi kalau memang tertarik pasti dilakoni nantinya, Bang. Hmm, hmm, Hanya hmm. bagaimana menginformasikannya secara luas supaya orang-orang yang di sekitar pertanian, perkebunan itu Ya, bisa mengerti tentang lebah ini. iya, iya, betul. Nah, apalagi seperti kamu bilang tadi kan, bahwa dia tidak nyengat. Itu berarti aman kan? Aman untuk kita, aman juga untuk masyarakat. Supaya Benar. jangan nanti karena kita berternak madu, ada orang iseng dilemparna cawangnya itu nyerang lebahnya semua, terseranglah istri Pak Lurah yang tidak bersalah. Bermasalah. Bermasalah lah kita dengan Pak Benar. Lurah kan. Benar, Eh, benar, Bang. itu dia. Oke, jadi eh, apa program untuk mengenalkan ini untuk Tanah Karo? Sudah adakah yang terstruktur dia atau bagaimana? Ya, salah satu saya menghubungi seperti Abang, kemudian ada beberapa teman-teman kita juga yang punya ya seperti public figure. Nah, paling speakernya dari sana, Bang. Karena keterbatasan kita juga untuk bisa langsung ke sana hanya dari media sosial kan ada di Facebook yang bernuansa karo, di sana juga coba kita informasikan. Hanya begitu tadi. Kalau melalui media kalau ini memang gaungnya belum terkenal, orang kan tidak terlalu menarik. Tapi kalau gaungnya nanti sudah terkenal, orang akan berebut informasinya. Bagaimana gaungnya ini supaya Ya, orang tahu? nah itu dia. Itu makanya kamu tanya. Alasan untuk tertarik kepada kelanceng ini juga kan bisa mempengaruhi masyarakat kita. Ya, Nah, itu dia apa namanya hasil percakapan kita ini nanti kan kita harap ada yang dari Kota Kemuliaan kita itu ada yang lihat, ada yang nonton, ada yang tertarik dan muncullah komitmennya untuk beternak madu kelanceng ini. Nah, ya, seandainya jelas kamu sampaikan seperti tadi mengapa kamu tertarik terhadap madu kelanceng ini, tentu mereka juga akan tertarik. Ya, itu dia public figure pun dia itu kalau dia menjelaskannya
tidak terlalu menarik, ya tentu biasa-biasa juga. Tapi seorang John Sinartabangun kan juga public figure dengan Iya, iya, iya. Terima kasih, bujur. public figure juga yang bisa mempengaruhi kita kemuliaan kita sehingga menjadi lebih baik, akhirnya terbangunlah, ya terbangun. Apalagi tadi kamu sampaikan khasiatnya itu banyak. Sudah adakah analisa dari kedokteran tentang khusus khasiat dari madu kelanceng ini? Kalau secara khusus sekali kami juga belum dapat, Bang. Hanya ya itu perlu nanti mungkin Perlu, dijajaki, itu saya kira perlu itu sekali. perlu Ya. dijajaki. Kalau sudah ada analisanya seperti itu misalnya ya, apalagi kalau kamu bilang ada kemungkinannya melawan membuat tubuh kita lebih imun terhadap serangan COVID misalnya, ini kan bisa langsung meledak. Nah, hanya kalau belum ada penelitian, itu perlu kita tunggu ya, sehingga dari itu benar-benar jelas dan masyarakat kita itu juga tahu secara katakanlah sedikit lebih akademis. Kemudian cara produksinya tadi seperti kamu bilang ya, dengan beberapa apa tadi namanya itu stop dengan beberapa Tuh, ya. ya dalam 3 bulan sudah pasti bisa menghasilkan madu, dimulai dari untuk konsumsi sendiri, setelah itu nanti baru dijual kepada masyarakat luas dengan teknik penjualan online seperti yang sekarang ini, bukan? Apalagi dikemasnya dengan baik. Nah, aku ini terus terang katakan sama kamu, konsumsi madu juga. Tapi madu yang pahit tadi itu, Iya, ya ini nggak putus nih. iya. Sejak 3 bulan yang lalu itu saya beli pertama dari beberapa kami yang ada di Cengkareng sana. Kemudian terakhir saya beli madu yang itu dari penyanyi top kita itu, dari Tio Fanta. Iya. Dia juga itu ada produk madu dan saya telepon Tur, aku mau beli satu. Besok udah nyampe. Besoknya udah nyampe. Lalu sempat kita kontak, kan berikanlah gambar madu kelanceng ini barangkali sekitar 1,5 bulan 2 bulan yang lalu ya. Iya, benar, Bang. Disitulah saya tertarik juga untuk ngajak gambar bincang-bincang. Tapi begini, saya sangat setuju bahwa madu itu banyak sekali faedahnya. Dan jujur kukatakan sama kamu, peternak madu yang cukup modern itu ternyata di Thailand. Ya, Iya. di Thailand. Nah, itu kalau kita jalan-jalan ke ikut wisata ke Bangkok, ke Thailand itu, ada satu sesi di mana kita diajak mengunjungi pabrik madu itu. Betul. Oh, itu udah sangat sangat modern lah mereka menerapkannya, sehingga saya pun pada saat itu sempat saya beli juga 3 jenis kalau saya nggak salah, 3 jenis ya hampir juga sekitar 500.000 rupiah saya beli pada saat itu madunya dari sana, dan sampai sekarang ada juga tuh yang di pollennya itu masih ada. Rasanya persis yang kau bilang tadi, manis ke asam-asaman. Manis ke asam-asaman. Jangan-jangan memang itu madu kelanceng tadi yang dia pakai, karena suaranya persis ya gambaran lu tadi, manis ke asam-asaman atau asam ke manis-manisan. Mantap. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin kalau saya minta berpesan terhadap calon-calon petani madu, peternak madu dari Tanah Karo, kayak pesan dulu. Apa pesan dulu? Dari Tanah Karo lah khususnya. Silakan. Ya, di Tanah Karo itu tersedia pangan yang sangat luar biasa. Untuk lebah kelanceng, tentu ini harus kita manfaatkan untuk menambah penghasilan keluarga kita, untuk menambah kenikmatan para wisata nanti di Tanah Karo. Karena seperti kita ketahui, ini madu kelanceng ini tidak banyak negara yang bisa memproduksi. Salah satu produksi tertingginya adalah di Indonesia. Dan ini adalah dicari banyak oleh orang-orang asing. Kan kita tahu di Brastagi, Tanah Karo sekitarnya adalah daerah wisata. Tentu dengan
banyaknya nanti yang beternak madu di Tanah Karo, ini tentu juga mempunyai satu brand baru untuk Tanah Karo nantinya, Bang. Tentu ini harus dilakukan oleh secara massal, rame-rame, karena kita ketahui tadi bahwa madu kelanceng ini sampai saat ini belum disentuh oleh pengusaha-pengusaha atau industri, dan ini sangat cocok untuk eh, ekonomi kerakyatan yang bisa kita sentuh nanti rasanya, Bang. Oke, jadi kami yakin bahwa kalau diternakkan di Tanah Karo, madu kelanceng ini akan pasti bagus hasilnya ya. Iya, Oke. Seandainya nanti ada yang mau info lebih banyak lagi, apakah kami bisa membantu? kita ada komunitas yang saya sudah apa sendiri. Saya sebagai adminnya di sana di Facebook, nanti boleh saya share, nanti kamu info ke channel kita ini. Oke, oke. Kalau gitu tolong nanti kami infokan supaya di dalam YouTube Cadas ini nanti bagian terakhir kita sertakan di situ kontak yang bisa mereka hubungi supaya mereka menghubungi kamu, dan dengan demikian kami nanti bisa membantu untuk teman-teman kita yang sudah langsung tertarik untuk menernakkan madu kelanceng dengan khasiat full ini. Mas setuju Kampal? Setuju Bang. Jile. Mantap Adi Bagai. Ada sedikit nanti mungkin perbedaannya Bang. Ini adalah madu yang sudah kita panen kemarin. Ini madu ini dia tidak sekental. Iya, ini dia encer gitu. Beda. Dia sedikit lebih encer. Oh iya, encer ya. Iya, dia sedikit lebih encer dari madu yang biasa. Karena memang kandung airnya ini bisa sampai 30%. Berbeda dengan madu yang apis itu hanya di sekitar 22 sampai 25. Dan rasa asamnya itu sangat segar. Luar biasa. Luar biasa segar. Mantap kepe. Mantap. Iya. Jadi sebenarnya kita juga sudah ada sampel-sampel seperti ini. Nanti coba saya kirim kepada teman-teman yang mau untuk bagaimana merasakannya. Ini sudah kita buat, Bang. Jadi kalau dalam bentuk kemasan juga sudah kita siapkan. Kalau ada yang salah satu untuk wadah untuk pemasaran kan butuh harus kita siapkan juga kemasannya kan. Ya. Ya. Kalau yang kamu pegang dengan tangan kiri tadi itu ukuran berapa itu? 250 gram atau 250? Yang ini ya. Kalau yang ini kita buat dalam kemasan 150. 150 gram. Iya, 150 gram. Itu berapa harganya? Dan kalau memang madu kelanceng ini harganya bisa sampai 3 kali lipat daripada madu biasa, Bang. Kalau madu biasa ini mungkin harganya kan sekitar 100 yang sebesar ini mungkin 40 ke 50. Ya. Kalau ini harganya sudah hampir 100-an. Yang kecil-kecil seperti ini. Iya. Jadi memang madu kelanceng ini memang harganya jauh masih di atas harga madu biasa, Bang. Nah, disitulah. Oh ya, harus Bang. Kan ini untuk kesehatan. Cara mengkonsumsinya? Bisa kita makan langsung pakai sendok seperti yang tadi ya. Bisa langsung pakai sendok. Ya. Tapi saya lebih senang saya masukkan ke dalam air sehingga rasa asamnya itu ya air hangat lah. Jadi rasa apanya kita menikmatinya lebih lama karena sensasi rasanya itu ada di asamnya tadi. Ada sensasinya rupanya ya. Iya Bang, sama sekarang orang kan suka membawa minuman diisi potongan-potongan jeruk, ya kan? Oh ya, infus water. Nah, infus water ini sama saja, hampir sama, gitu. Jadi kita tidak repot, cukup kasih sendok, diaduk. Nah, kita ketika dahaga ya kita minum seteguk, gitu. Mantap. Jadi awet muda juga bisa dibuat ya?
Ya, kalau abang nanti minum sudah konsumsi 3 bulan berturut-turut, katanya banyak yang nanya, ini bener nggak nih analgin ginting? Nah, begitulah kira-kira nanti kalau abang lagi turun ke kebun nanti. Lalah lalah perban curah kering kubisku maka sungguh kalah. Banci Kang, Bang. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Oke dah gempalku ya. Bangun bergana. Jujur. Bujur melala, kita harap nanti dari percakapan kita ini banyak yang berkomitmen untuk beternak madu seperti apa namanya ya, ketika pertanian itu kesulitan mungkin peternakan, apalagi ternak yang seperti kata dulu tadi, enda ternak madu salah satu keistimewaan adalah perlu memberkenakan. Ia saja nerabinakan. Itu kan. Oke, Empal, bujur melala. Ya, terima kasih buat impal kami, Abang Analgin Ginting, motivator bintang 5 Indonesia. Putra terbaik salah satu dari Tanah Karo. Selamat, sukses Man Bantakrina. Berjuang-juang. Sukses. Berjuang-juang, Empalku. Sampai jumpa ya. Siap, Oke. see you. See you again. Ya.